Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amanda Mayasari. Saya mahasiswi dari Universitas UINSI Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan prodi saya yaitu Bimbingan dan Konseling Islam. Pada video kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk membahas pengaruh pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Baiklah, di sini saya akan membahas perkembangan manusia dari perspektif keturunan dengan tujuan untuk menentukan bagaimana genotip seseorang atau gen yang diwariskan seseorang diekspresikan sebagai fenotip atau karakteristik yang dapat diamati atau diukur. Pertama, kita akan meneliti bagaimana informasi keturunan ditularkan dari orang tua kepada anak-anak mereka dan bagaimana mekanisme keturunan menjadikan kita individu yang unik. Kemudian kita akan meninjau bukti kontribusi keturunan terhadap atribut psikologis penting seperti kecerdasan, kepribadian, kesehatan mental, dan pola perilaku. Seperti yang kita lihat, karakteristik yang paling kompleks adalah hasil dari interaksi yang panjang dan rumit antara kekuatan alam dan pengasuhan atau lingkungan. Keturunan atau faktor genetik dari orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak, termasuk perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis itu seperti kayak kecerdasan dan bakat, karakteristik fisik, perilaku. Jadi guys, ada sebuah studi yang menyebutkan bahwa faktor keturunan dari orang tua itu menyumbang sekitar 50% dari kecerdasan anak. Meski begitu, varian gen yang mempengaruhi kecerdasan masih belum teridentifikasi secara spesifik, apakah berasal dari ibu atau ayah. Dan studi menunjukkan bahwa faktor genetik berpengaruh 30 sampai 75% pada komponen kecerdasan intelektual anak, sementara sisanya didukung juga oleh faktor lingkungan. Jadi guys, intinya faktor genetik itu peran penting dalam menentukan kecerdasan anak, namun bukan satu-satunya faktor penentu. Jadi tempat lingkungan yang kita tinggal itu juga sangat berperan penting guys. Jadi bukan hanya genetik yang sebagai penentu, tapi juga lingkungan yang kita tempati, di mana kita tinggal. Dan keturunan yang mewarisi kecerdasan atau bakatnya itu contohnya seperti orang tuanya nih, entah itu ibu atau bapak atau dua-duanya, sekalipun misalnya mereka memiliki suara bagus, tidak menutup kemungkinan bahwa anak mereka itu suaranya juga bagus atau bahkan lebih bagus daripada mereka, karena anak tersebut mewarisi bakat dalam bernyanyi. Selanjutnya itu ada keturunan yang mempengaruhi karakteristik fisik. Contohnya itu seperti mata yang sipit, monolit gitu kan. Nah, kebanyakan itu kalau anaknya sipit itu pasti salah satu atau kedua-dua orang tuanya itu sipit guys matanya. Nggak mungkin misalnya atau sebaliknya, orang tuanya itu sipit terus anaknya itu matanya itu normal atau gede gitu kan, nggak mungkin. Pasti itu sipit juga guys. Seperti tinggi badan, misalnya nih orang tuanya tinggi badannya, itu bakal mewariskan juga kepada anaknya. Tapi nggak semua, tapi kebanyakan kalau orang tuanya tinggi, anaknya itu juga bakalan tinggi guys. Selanjutnya yaitu ada pengaruh keturunan terhadap perilaku anak. Nah guys, itu jelas sekali bahwa perilaku orang tua itu sangat
berpengaruh terhadap anaknya, karena buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Contohnya tuh seperti misalnya anak melihat orang tuanya itu tutur katanya bagus, lemah lembut kalau ngomong. Nah, itu tuh bisa berpengaruh ke anak. Nanti anak bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang. Maka seperti dia melihat orang tuanya juga bahwa oh begini nih berinteraksi dengan orang yang normal itu harus lemah lembut, tutur katanya bagus. Atau sebaliknya kebiasaan orang tuanya sering ngomong kasar, sering bentak-bentak, maka itu tidak menutup kemungkinan bahwa anaknya bakal berinteraksi dengan orang lain itu bakal ngomongnya keras, kasar gitu kan. Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, bahwa keturunan itu bukan satu-satunya yang mempengaruhi perkembangan anak, tetapi ada juga lingkungan yang harus kita jaga, dan lingkungan yang tidak baik untuk anak-anak harus kita jauhkan, seperti lingkungan toksik itu harus kita jauhkan ya teman-teman. Oke, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Bye bye.